buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PLT Gubernur dan teman-teman sekalian dari yang punya ide tentang kopi, dan kita sudah mengadakan video kontes dari 4 pelaku usaha yang berbeda, dan yang paling memungkinkan adalah dari rombongannya Pak Swadaya Niaga Jaya. Saya PT-nya nggak apa-apa, karena nggak sempat membaca PT ya Pak, diskusi kepada materi Pak. Dan itu saya persilakan untuk memaparkan apa yang menjadi konsep dan telah kita diskusikan. Sekarang gimana? Mungkin nggak saya pesannya Pak, saya perkenalkan juga teman saya, rekan-rekan dari beliau ini ahli kopi, Pak Edi Panggadiana, penulis buku, buku sudah. Sumut yang jago kopi. Iya, mudah-mudahan. Starbucks tuh kopi dari Sidikalang gitu. Ada sedikit memang konsep yang kami sampaikan kemarin Pak, waktu saya menjelaskan ke Bapak waktu itu memang belum begitu jelas saya menjelaskannya Pak. Memang bangunan ini kalau kita lihat sendiri existingnya berada di lokasi yang sangat strategis Pak. Kemudian memang ada beberapa kekurangannya, mungkin akses ke parkir yang utama. Nanti kita ambil CV semua ini, kita menghubungkan Skybridge, jembatan penghubung toko itu. Bukan main kalau Dari Plaza Indonesia, dari Great Indonesia nyambung ke sana. betul Pak. Kami lagi, ya kan dari BPKD ini lamban kayak bosnya. Benar-benar lamban tuh bosnya kerja. Kalau BPKD bisa cepat, ya kita lihat nasib 9 Juli ini, Pak Gubernur balik apa enggak. Ya. Ini saya sih udah setuju, saya cuma pengen lihat paparan seperti apa, karena kita mau minta juga ada Granasda. Jadi di situ ada tambahan, yang ditawarkan kemarin kan batu beauty conditioner tidak ada. Kami nawar nih. Nah kita minta Dekranasda disediakan satu lantai untuk mereka. Jadi orang mau naik ke kopi itu lewat Dekranasda. Ini bagian dari kita untuk mendukung perekonomian berdasarkan produk kreatif. Itu maksud seperti itu. Ya, ini lebih terperinci daripada debat presiden yang kata perinci jujur aja. Produk kreatif itu apa? Fakta nyatanya ya ini gitu. Ini semua tuh kita bukan orang politik Pak, kita orang kerja aja Pak. Ya, saya juga nggak kenal, waktu 10 tahun ya saya tidak terpilih kembali, Bapak juga tetap jalan kok Pak. 2017 saya terpilih kembali pun saya selesai, Bapak juga masih jalan Pak. Gitu. Jadi kita nggak ada kepentingan, saya cuma mau kepentingan ini mesti beres. Ya, yaudah silakan. Memang konsep yang kita bawa, jadi setelah kita diskusi dengan ini gambar setelah dicat nanti ya, maksudnya? ini masih kondisi existing sudah dicat. Existing udah dicat, Ya. kan gimana ada biaya? Ya, ada. Oke, harus ya, oke. Nah, kita setelah diskusi dengan Pak Kepala Dinas Pak, memang ada beberapa masukan yang kita lakukan dalam perencanaan kita. Termasuk tadi yang keterangan saya itu Pak, itu masuk Pak. Keterangan saya itu masuk, karena kita melihat yang ditunjukkan industri itu kan kuliner, kemudian yang dikerep dan mode, produk mode ya. Jadi kita tambahkan Pak. Jadi untuk memberikan servis kepada pariwisata yang kita harapkan datang ke sini Pak. Jadi selain kuliner dia juga bisa belanja barang-barang kerajinan khas dari Jadi mereka yang bayar servis fee saja kan di Mazda. Apa free? Tetap bayar. Bayar kan servis. Kalau Kalau mahal nggak saya itu Pak. Iya, Pak. Karena konsep kami itu tadinya itu bagaimana hitungannya. Ada satu tempat yang murah untuk orang-orang yang modal pas-pasan. Kalau dia mau mahal ya nggak sanggup kan sama ibu kota. Nah di situ kami tawarkan aset kami, Anda bisa untung, ini untuk kami gitu. Iya. Itu yang kita minta. Memang harga sewa jauh Pak di bawah harga pasar. Jadi kalau kita hitung yang kemarin coba hitung pertama itu Pak, antara 30.000 sampai 40.000 per square meter.
Untuk Dekra Nasdaq. Untuk deklarasi tidak Jadi nanti naiknya gimana? Setelah 10 tahun nanti hitungannya gimana? Kalau kenaikan itu sekitar 5% per tahun, Pak. Udah dicantumkan. Sudah disebutkan 7% Pak, 7% per tahun. Itu kita masih kalau kita hitung pendapatan dia itu masih mungkin masih nutup, Pak. Tapi kalau enggak bisa sepi Betul, Pak. untuk keseluruhan. Apa enggak bisa dikasih gratis hanya bayar service fee? Kalau kita servis charge-nya Nggak bisa saya. kan konsepnya kan kita Service juga charge-nya berapa per bulan per meter? antara 25 sampai 50 itu maksimal, Pak. Nah, lebih mahal. Nah, saya lebih cenderung bicara itu nggak sanggup. Itu maksud saya gini, Pak. Ya. Kita kalau gambar udah lah, saya paham. Bisa. Soal konsep Bapak tentang kopi itu oke, ini ada BPK, ini saya mau diskusi itu aja. Ya. Kita punya berapa meter persegi di sini, Pak? Semua. 19.600. Berapa? 19.600. Dengan menghitung Total bangunan yang bisa dipakai. ya. Dengan menghitung rooftop ya, Pak ya. Kami baru dicap, baru bagus, ada 19.000 sekian. Ya. Kami ada dua pilihan sebetulnya. Kami bisa seluruh lantai ini kami kasih pada Dekra Nasdaq kepada semua pengusaha UMKM tanpa sewa. Sama seperti kami gadaikan Monas gitu, Pak. Bikin acara Monas kan begitu kan? Tanpa sewa, bilangnya tanpa sewa, fakta itu bajingan-bajingan nyewain semua tuh. Makanya saya bilang Monas Fair saya mau tutup aja batalin aja. Kalau kayak gitu batalin aja, nggak ada lagi Monas dilepasin kasih mereka. Itu tuh potong cari duit. Jadi kalau Bapak saya kasih hak untuk bikin jadi IO di Monas, Pak, Bapak nggak usah pakai duit saya, Pak. Bapak bisa gratiskan ribuan orang untuk jualan di situ. Sebagai Bapak masukin lagi, Bapak sewain, Bapak iklan semua. Itu yang terjadi di Monas. Nah, yang sama, saya punya bangunan mall sebetulnya ini, hampir 2 hektar. Dan kami ini pemerintah tidak minta kembali modal. Ya kan? Ngitung penyusutan pun kagak. Mau rehab renovasi ya, ngarin aja rehab. Nggak ada penyusutan tuh di sini. Mereka impas juga nggak apa-apa. Service charge-nya ya, kamu berembuk lah. Supaya kamu bisa jalan, kita kelola. Itu yang konsepnya. Tetapi yang tidak jalan. Nah, saya tertarik sama Bapak tuh ketika Bapak menawarkan soal kopi Nusantara. Nah, kita kan maunya tematik nih. Kami tertarik. Nah, kami tertarik. Kita yakin ini bisa jalan ini kan. Bapak bisa pasarkan. Nah, dari IWAPI segala macam dia mau lempar lagi ke yang lain. Udah, Bapak kayak IO lah. Ini kayak IO Monas nih kita kasih gitu. Nah, maunya saya Ada kewajiban itu, Pak ya. satu lantai itu free sewa. Dia hanya diberlakukan service charge. Yang service charge-nya baru kita bicara ada diskon sebetulnya, Pak. Bukan sewanya. Baik. Jadi kan barang kami ya sama seperti sekarang Jakpro, Tamrin City. Dulu kami kerjasama tuh ngaco. Kami nggak mau. Ini tanah kami, misalnya pengangsahan tolong dikejar ya pengangsahannya. Pengangsahan 10 hektar, hitung berapa duit. Kamu ganti saya Marunda berapa duit. Terus kamu jadi mall, silakan bikin mall. Saya minta hotel. Dia silakan ganti tanah, ada bangun mall, ada untung, langsung kita bagi. Saya nggak mau nanti bagi hasil dari joint property, saya nggak mau. Kamu jual ke orang lain, pindahin tangan, saya gigit jari. Sama kayak Tanah Abang, nggak kejual 95%, kagak bisa dibalikin. Dia kagak jual-jual, disewain lagi, duitnya masuk kantong lagi, gila. Jadi DKI ini banyak sekali yang ngemplak aset DKI itu, Pak. Saya udah tahu caranya, saya nggak mau lagi. Karena saya punya kemampuan kelola ini loh, Pak. Ya. Secara profesional bisnis. Kenapa saya yakin berani? Karena saya nggak terima uang. Saya profesional kerja. Masa ada mall gitu besar saya nggak bisa kelola? Saya bajak aja sama kayak Transjakarta. Saya mau kelola apa sih caranya? Saya butuh direktur yang cakep, yang ngerti. Saya tanya, saya dapat ketemu, saya tanya gajimu berapa? Dia bilang 124 juta, 128 juta. Saya pun nggak lihat bener-bener gimana konsepnya gitu. Tapi kalau soal yang lain, wah saya lebih mampu kerjakan. Nah, tapi saya juga masih fair karena idenya ide kreatif Bapak nih, soal kopi Nusantara. Nah, ide kreatif harus dibayar. Sama kayak kita goblok suka nonton film Hollywood.
ya kan? Ngarang nggak ngaruan, nembak nggak ngaruan, kenapa? Itu harus kita bayar. Itu ide kreatif orang Hollywood yang pintar bikin film. Lu bayar, itu kreatif. Nah sekarang nggak sama. Nah kalau Bapak kreatif, kami bayarnya itu dalam bentuk apa? Kasih hak Anda mengelola ini 10 tahun. Tapi kewajiban untuk kepada kami harus ada. Nah yang diskon itu justru service charge. Setuju Pak, kalau konsep gitu, karena memang tadi berpikir gini Pak, kita kan juga membayar sewa ke DKI dengan hitungan sewa setelah 4,5 per tahun. Jadi kalau mau itu bisa kita perhitungkan Pak. Kalau yang makanya itu yang saya bilang, kalau dia mau bayar pada kita, dia bisa bagi. Ya, Dia mau ya bagi. itu Pak, itu kalau memang itu bisa kita Ya kan, dia kontribusi dekranasnya juga bisa. Kalau dia dekranasnya nggak sanggup bayar kita, bisa kita kasih free. Ya. Kita tutup balik gitu ya. Ya, Pak. Mungkin dari situ kita bisa kita hitung. Tapi ini perjanjian mesti jelas. Ya. Terus kalau Bapak nggak bisa mengisi tempat ini, Bapak nggak boleh offer pada pihak lain. Betul. Jadi harus kembalikan pada kami. Ya. Harus jelas itu. Saya nggak mau nanti 10 tahun udah pindah 10 tangan. Ya. Saya nggak mau itu. Jadi DKI ini sering sekali ketemu tuh calo. Jadi pemilik pertama ini bukan Iko asli dong. Dia ini calo. Saya nggak mau lagi. Dia PT semua tuh mesti dicantumkan. Tidak, kalau pakai PT ini tidak boleh dialihkan saham tanpa izin kita. Karena kamu bisa jual PT Anda dapat izin ini kepada orang lain. Jadi saham Anda nggak bisa dialihkan kepada orang lain. Ada batasan-batasan, ada yang dibatasi lah mungkin seperti itu. Kalau Anda mau jual saham, oh berarti Anda sudah calon. Ya. Saya punya PT namanya akal-akalan begitu, dapat izin, saya nggak jual karena kalau jual izin ini kepada PT lain nggak boleh, harus minta izin gubernur. Tapi kalau saya jual saham diam-diam, boleh nggak? Nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu. Saya udah kapok di DKI, baik calo yang ketemu saya semua, saya nggak mau lagi. Jadi, itu aja saya pikir perlu kita siapkan draft perjanjiannya. Ya kan, prinsip setuju tergantung draft perjanjian. Ini saya mau disposisi seperti ini. Bisa program saya di ini loh ya. Ini tekannya lebih enak. Ini pulpen paling enak. Dia dari pulpen paling enak. Itu langsung sekda aja kan. Prinsip setuju, tergantung draft perjanjiannya. Dekranasda harus dapat gratis satu lantai. Service charge di diskon khusus. Nah, saya tunggu draft perjanjian dulu. Jika sesuai baru saya setujui. Ini sekarang kita bicara dengan BPKD, bicara dengan draft. Jadi untuk mendapat wisata itu bisa masuk ke sana, kan perlu ada rekayasa semacam Lalu lintasnya Pak. Nggak, kalau lalu lintas Bapak nggak usah khawatir. Saya akan menyediakan bus tingkat gratis. Saya udah bicara sama Plaza Indonesia. Nanti belakang semua saya mau sikat habis Pak parkiran. Tanah Abang sedang bangun jembatan ke Blok G itu loh. Tahun ini akan tender, akan dibangun. Lalu saya ingin bus tingkat itu muter ke Museum Tekstil dan Tanah Abang dan Bundaran HI. Ada bus tingkat yang terus muter di situ. Nah sehingga orang-orang itu gratis bus tingkatnya. Jadi sehingga orang-orang itu bisa parkirkan motornya di Blok G Tanah Abang. Jadi Tanah Abang itu terhubung. Nah nanti ke depan kalau ini cepat, kalau tahun ini bisa cepat, mungkin tahun depan udah bisa mulai menyambungkan Grand Indonesia, Plaza Indonesia dengan Tamrin City dan saya udah minta Jakpro nyambung. Jadi Skybridge ini sama kayak East sama West Wing-nya Grand Indonesia. Nah kita punya sebesar itu untuk nyambungkan gitu. Nah saya pengennya seperti itu. Jadi saya kan tempatnya kan ramai, itu kan ada kelasnya. Jadi kalau orang mengatakan teori bahwa tidak boleh ada pasar tradisional, tapi tidak boleh ada pasar modern kalau ada jarak sekian pasar tradisional.
Itu teori bodoh aja. Dalam hidup sekarang ini ada tuh adalah simbiosis mutualisme. Yang antara orang kaya juga ada orang yang belum begitu kaya, sopirnya dia juga mau belanja. Makanya siapa yang nangkap pasar itu? Yang nangkap kaki lima di bawah. Semua mall, semua kantor yang nangkap itu. Karena kita nggak pernah nyambungin. Orang Jakarta juga panas juga kan. Masih jelas. Nah semua itu dari Skybridge itu. Termasuk saya mau lewatin kereta rel listrik ringan, light rail transit di sini. Nah saya yakin kalau di semua berjalan dengan baik, ya sampai 3 tahun sudah terwujud. Semua di belakang. Nah ini yang mau kita lakukan. Seperti Singapura, perumahan-perumahan itu semua kan light rail. Ya saya pikir ini aja. Soal rekayasa jalan segala macam kita akan dukung. Bapak hitung yang betul. Kalau hitungnya oke, saya wain. Yang penting saya tidak mau tutup over ke orang lain. Dalam perjanjiannya ya Bu Fatimah. Kalau dia gagal, otomatis balikin pada kita. Kita tanpa ada kewajiban memberikan apapun pada dia. Kita langsung ambil alih. Kita mampu lakukan ini sendiri. Kita langsung bisa serahkan kepada BUMD kita macam-macam. Karena Tamrin City bisa kita kuasai. Konsepnya kita ambil. Ya toko-toko kita ambil alih. Ini supaya pelajaran, supaya Bapak tuh ada sedikit tanggung jawab gitu kan. Kalau selama ini kan cuma calo pun bisa kan, cuma jual gambar gitu terus dapat jual-jualin ke orang, berantakan biarin. Ya, sama kayak IO-nya Monas kemarin, pengalaman Jakarta. Kurang ajar kan itu kan. Udah itu biarin aja kan. 7.000 masuk taman kita rusak berapa? Kurang ajar banget ini. Kalau itu Monas nggak usah Monas fair, nggak usah lagi deh mana. Sakit hati saya Monas digituin. Udah Bu. Nah, ada lagi ada pertimbangan bahwa maunya di kampungnya cuma pasar malam Belitung ini dipindahin ke Monas repot amat. Balik ke kampungnya pakai musik dangdut. Tapi Bapak gak bisa handle PKN. Terus kita udah steril, kita tunggu kayak kemarin. Udah sampai asik. Sampai saya pikir saya dari wah ini kacau nih. Ya nggak apa-apa lah, baik hati lah. PRJ itu pesta rakyat Jakarta, nggak apa-apa. Lu pesta aja situ deh, 6 hari deh, lu mau bikin kacau walau udah kepang-pang, rumputnya rusak, semua rusak 2 hari, tunggu 4 hari beresin sama loh. Udah biarin aja, udah selesai. Kalau mau keluar, kalau mau keluar gitu loh Pak, jangan bawa celurit dan capek. Kalau mau keluar ini, dia tiba-tiba jadi pembenaran dia, bayangin ke 7.000 pedagang, 20.000 Pak, 140 juta semalam. Kamu keluar sih. Nah ini gimana Pak Ismail? Sekarang saya bersihin. Bapak masuk lagi Pak, masuk lagi deh. Nggak bisa Pak, steril aja Pak. Saya suruh las. Kita ngelas pun dia mau tusuk. Bukan las kita, mau diancam. Satu bilang mau diancam. Saya perintah kalau dia keluarin pisau, tembak itu Pak. Saya yang perintah. Nggak ada urusan. Saya yang perintah. Jelas rekamnya semua ngomong. Saya yang perintah jelas. Nggak usah tuduh-menuduh. Kenapa sampai dia tembak? Saya kan cuma kasih tahu Anda kalau dia keluarin pisau ngancam Anda, jangan keluarin pisau. Belum tentu Anda sepintar dia main pisau. Belum tentu sepintar dia main celurit. Mati konyol teman. Jadi kalau dia cabut pisau, cabut celurit, tembak. Tembak dengan senjata listrik dulu. Karena kalau peluru karet dekat mati orang. Peluru karet kalau masuk tembus lebih susah buangnya Bapak. Jadi kalau kiri ditembak dekat, lebih baik kiri ditembak peluru tajam bila sebetulnya. Dia bisa tembus, bisa nyangkut di tulang, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau peluru karet, nempel tulang mau keluarinnya itu loh. Dia nempel sama daging nangis itu keluarinnya setengah mati gitu. Ya jadi, ya udah. Wartawan bilang sama saya, kan Bapak janji kampanye tidak pakai pentungan, tidak pakai senjata. Saya cuma janji tidak pakai pentungan kan. Saya nggak pernah bilang janji tidak pakai pistol. Ingkari janji. Ya udah jangan pilih saya lagi 2017. Gak apa-apa. Dari Jakarta beres. Sebisa beresin 2017 sampai apa? Gak usah pilih lagi. Gak mau peduli. Nah, jadi ini model ini Pak. Ya saya pengen cerita juga Pak. Tahun Jakarta berubah. Gak ada yang minta sama Bapak kan? Gak ada yang minta duit kan? Ya udah kalau ada yang minta duit Bapak hitung yang benar. Cuma ada 2 lagi Pak, kalau boleh Pak. Ya. Pertama gini Pak, ini kan ada di sini kan sambil makannya ya Pak. Ya, kan di sini kan ada, kita akan buat event itu, termasuk pemilihan putih kopi dan macam-macam Pak. Nah,
Kalau misalnya itu menjadi agendanya Pemda, Pak, artinya bisa kita jadi datang di sini, kita akan menambah. Pasti Pak. Ya, Pak. Bapak mau bikin apapun, sama nak jual narkoba. Ya, Pak. Gitu. Nggak jual narkoba, nggak jual cewek, nggak jual cowok, kan cowok juga dijual juga Pak. Dan tidak boleh merokok di dalam. Ya. Kecuali di warung kopi, kopi harus dipisahin Pak. Ya. Ada lantai yang sambil ngopi nggak ngerokok pun nggak enak. Ini nggak bisa. Jadi Bapak harus bikin sekat. Ada yang terbuka Pak. Mungkin pakai fan, pakai AC nggak apa-apa, ada ruang terbuka. Orang merokok merokoknya. Itu nikmatnya Pak. Kalau ngopi nggak ngerokok tuh nggak enak Pak katanya. Saya sih nggak ngopi, saya nggak ngerokok Pak. Kata orang. Ya. Duduk-duduk nongkrong tanya sama dia gitu loh. Kalau ngopi harus ngerokok, baru nikmat gitu. Ya dua-dua saya nggak ngopi, saya nggak ngerokok, jujur. Boleh tahu Pak, kenapa nggak merokok? Enggak ngopi. Nggak enak aja, saya suka baunya aja. Apa yang kopi Medan, waduh kopi Medan itu buka itu. Enaknya garingnya itu udah beda itu. Nah, kopi Belitung nggak apa lagi Pak. Kopi Lampung semua sama. Gorengnya semua yang sama juga dia beli. Kenapa rasanya berbeda? Tergantung dakinya berapa lama Pak. Kainnya Pak. Ini kan nggak dicuci kan? Ya saya kadang-kadang minum. Jadi kalau saya bawa tamu, saya duduk dan saya minum gitu loh. Saya sehari-hari saya nggak kopi. Istri saya suka kopi. Mesin-mesin bikin kopi kan canggih-canggih sekarang. Di press, apa canggih-canggih. Saya suka baunya aja. Kalau merokok, dulu merokok. Setelah kebakaran kasur baru berhenti. SD ngerokoknya Pak. SD udah dihajar ibu, nggak ngerokok lagi sampai sekarang. SD udah ngerokok saya. Nah, bapak saya kan suka rokok duri aja. Rokok berantakan. Sama satu lagi Pak, kan untuk membawa turis-turis ke sini, selain tadi ada turis itu sudah usaha lah Pak. Kalau misalnya, saya dengar juga ada regulasi yang menyebutkan Ada peraturan ada menetapkan Wajib bawa. betul Pak. Karena makanya ada kopi Nusantara gampang. Ya. Nanti ibu bawa. Jadi yang kirim. Nanti otomatis kalau pengen coba kopi Nusantara ke sini, pengen coba kuliner seluruh Indonesia ke Monas, tidak ada IRT. Ini Agustus sudah dibuka ya. Rencananya Agustus. Dia masih ketat loh Pak. Ya harus. Udah saya temukan nih bayarnya IRT itu, dia tuh jualan ke Monas. Dia tarik anak buah dari kampung, dia lepasin jualan. Jadi dia modalin di situ jadi base campnya itu. Apa ketat Pak? Kalau tinggal kan perumahan juga sama. Jakarta bukan mau kejem Pak, tegasin aja. Kalau nggak mau bangun berapapun hancur itu. Nggak ngebur. Boleh Bu ikut Pak. Bu, ini wakil kepala dinas. Boleh masukkan ya Pak? Ini Pak, jadi nanti kita juga berbicara Pak. Salah satu peluang usaha adalah masalah franchise Pak. Kita tahu banyak sekali usaha-usaha kecil menengah itu bahkan kecil lah ya. Ini dia punya brand-brand. Nah saya minta sama beliau Pak, ini harus ada di sana nanti ada pusat pelatihan franchise. Oh kopi latte, cuma satu jenis kopi. Tapi bagaimana nanti kita menciptakan produk ini? Dia punya 6, 7, 8, 9 jenis kopi. Yang spesial blend gitu. Spesial blend. Jadi nanti buat contoh. Jadi nanti kalau dia buka di mall, dia buka di rumah sakit atau di terminal, ini berbeda. Jadi Perhubungan sudah dapat belum? belum. Ini dari sisi punya perhubungan masih ada. Ada. Jadi ke kamar dari saya. Terima kasih. Yang rekayasa transport lalu lintas beliau. Ya. Dibuatkan aja semua. Kasih bus saja Pak dari 5. Ini apa ya? Ini tetap lokasi kita Pak. Ini mau dari Yang BPK ini Bapak siapa saja proses draftnya ada ya? Iya Pak. Draft kerjasamanya Iya. saya pelajari kalau PKS itu harus izin gubernur ya untuk kasih 10 tahun ya. Ada SKB ya Pak. Nanti dibuatkan SKB Pak. Sudah perjanjian itu mesti ada dong. Jadi sebelum Kewajibannya apa? ada PKS nanti. Iya. Nanti langsung siapkan. Ya.
Kalau kita putuskan aja, ini kan pada dasarnya setuju Pak ya. Aku belum tulis begini yang mana nih Pak ya? Untuk renovasi Pak. Renovasi? Ya, jadi 2015 bisa? 2000 harusnya 2014 sih bisa Pak, Desember Pak. Kita terkaitkan Desember. Udah. Memang di awal bisa kita buat semacam festival kopi Pak, meskipun misalnya belum selesai. Jadi kita buat pengenalan dulu. Ini nggak bisa ada targetnya loh. Saya nggak mau udah tanda tangan peresmian batu pertama ya batu nisan tadi. Masih jelas lah. Bapak bisa kapan? Kalau nggak kita di sini Pak. Kalau kemarin sebenarnya di dalam schedule yang kita buat sebenarnya Juni target kita kalau misalnya di bulan Januari itu sudah selesai. Jadi kita Ya ini tadi kalau sekarang kan berarti kan Januari tahun depan oke. Udah, iya Pak. Desember Pak target kita. Desember lebih bagus kan. Iya Pak. Kalau nggak selesai gimana? Kita cuma kasih perpanjangan 2-3 bulan terus sudah putus. Tambah ganti apa-apa. Iya Pak. Ini nggak pakai anggaran sini kan Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Dicantumkan di situ. Itu Pak, untuk masa sewanya sesuai peraturan 5 tahun dan boleh diperpanjang untuk tahun berikutnya. 5 tahun permennya ya. Bukan 10 tahun. Bukan Pak, 5 tahun. sesuai PP 6 Permen 17 PP. Itu 5 tahun mulai perpanjang lagi. 5 tahun aja sudah harus gubernur. Iya Pak. Sekarang. Bukannya pengertian saya kalau PD Pasar Jaya kalau 5 tahun itu di bawah 5 tahun itu kepala PD Pasar Jaya bisa. Kalau PD di atas 5 tahun sampai maksimum 20 tahun itu bisa gubernur. Kalau peraturan yang kita sekarang pakai itu Pak, SK Gub itu SK Gubnya yang gubernur, tapi kalau PKS-nya sih antara kepala BPKD dengan mereka Pak. SK Gub. Ya udah ikutin aturannya. Ya tapi saya mau cantumkan aturan itu. Dia kan janji sampai Desember, kalau kita setuju Juni ini. Kalau Desember nggak selesai, kita cuma bisa toleransi sebulan atau 2 bulan misalnya. Kalau 2 bulan nggak selesai, putus. Semua yang sudah Anda kerjakan menjadi milik kami mesti jelas. Yang sewa mesti jelas. Saya nggak mau nanti kalau itu selesai berantem lagi, barang-barangnya gimana, yang dinyewain setengah gimana. Jadi kalau dia nggak selesai, maka semua aset yang di dalam jadi milik kita. Kalau orang udah terlanjur bayar, ini yang menjadi tanggung jawab mereka loh, itu yang masalah. Nah sekarang jadi masalah itu masih jelas PPKD. Misalnya contoh, saya selalu suzon aja sama orang, jujur aja. Saya udah nggak mau, saya hati-hati aja. Anda nyewa-nyewain, jual dapat kontrak ini. Semua udah bayar di muka nih, mau sewa-sewa kios. Udah bayar di muka kan? Masih udah bayar di muka kan? Terus Anda tidak selesaikan, balikin. Yang bayar akan nuntut tuh. Nuntut siapa? Dengan ribut, duitnya Anda udah untung bawa pergi. Makanya di dalam hal sebelum ini dibuka, kita harus ada rekening gabungan. Kalau ada pemasaran untuk orang kan butuh duit kan. Saya ngerti, kan Anda dapat izin kan masih jual nih, promosi. Siapa yang mau sewa? Harus bayar nih sekian tahun. Itu kita minta buka rekening bersama. Jadi Anda bisa curi uang saya dari izin saya. Kalau di rencana kita memang tidak di penyewaan. Kalau penyewaan kan nggak bisa dipercaya. Kalau udah jual beli atau kalau penyewaan itu begitu ready bangunan baru kita. Belum tentu Pak. Untuk yang tenang-tenang Di Jakarta itu super aneh Pak. Jakarta ini super aneh. Pulau belum diuruk aja, belum kelihatan tanah, mau ada jembatan udah habis dijual. ya. Itu kenapa saya tolak Jakarta monorail. Hak udara 2.000 meter persegi. Kalau dia sewa 25 juta, 5 triliun dia dapat. Dia baru bangun 2 triliun, 3 triliun dia pakai sebagai modal 30%. Saya nggak mau. Nah, saya Bapak ngomong itu, Bapak ngomong lebih jujur lagi. Nggak mungkin saya jual sebelum ini barang jadi. Karena ini barang space sewa. Itu masalah itu Bapak. Artinya Bapak sudah punya uang tanpa uang mereka untuk bangun. Berapa uangnya yang Bapak mau rehab sampai mau siap untuk itu? Berapa Bapak hitung di sini? Kalau itu aja kita 13 Pak. 13 M. Jadi Bapak harus tunjukkan 13 M sama kami, Bu Fatimah. 13 M harus tunjukkan pada kami dia udah punya duit 13 M.
Dan kita kunci selain uang itu perjanjiannya ada yang kedua. Dia kalau sampai mau tawarin ke orang, berarti bisa tentukan nggak bisa ditawarin ke orang. Karena saya udah kasih buka. Kalau Anda mau tawarin ke orang dulu sewa, nggak mungkin Pak. Kita sama-sama pedagang Pak. Kalau saya sampai bikin, sudah ada yang mau ngecup DP dulu, Anda merasa lebih aman tak? Lebih aman tak? Belum saya buka saja sudah laku, sudah ada komitmen. Dan kalau orang mau buka di situ pasti dia akan panjang 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Kita Bapak bikin peraturan. Kan sewanya masih setahun 2 tahun. Kata Bapak mau bikin debit bulanan juga boleh supaya membantu mereka debit bank. Kalau saya yang kelola, saya kan debit bank. Bapak pasti kalah bersaing sama saya. Saya tadi rencana saya mau ambil ini. Yang mau sewa itu buka rekening di Bank DKI, Anda langsung debit tiap bulan. Service charge dan uang sewa. Dia Anda nggak perlu bayar 3 bulan tambah dibuka. Jadi untuk pengusaha kecil menengah itu murah. Di bank itu saya monitor lewat iPad. Nah saya kan bisa monitor semua duit masuk siapa. Nah itu saya jujur saya bisa kelola nih, Pak Joko. Ya terlanjur saya pertama Pak Joko udah terlanjur, kedua saya menghargai karena mau jadikan kopi Nusantara dengan event-event lomba bikin kopi segala macam. Nah udah, bukan tugas saya. Jadi saya mau masukkan itu. Jadi kalau mau ada penjualan DP itu masuk ke rekening gabungan. Kepala dinas harus tanggung jawab tanda tangan. Sehingga tidak terjadi nanti kalau ini berantakan, uang ini habis juga. Jadi uang ini jangan dikeluarin Bapak Hol sampai selesai. Jadi sambil dapat itu bisa mulai pemasaran. Bapak butuh itu Pak. Kalau Bapak pemasaran Bapak repot. Nanti udah jadi pemasaran lagi, tunggu 2 bulan lagi nggak buka. Itu masalah. Oh nanti yang maksud saya Pak. Nah saya kasih kelonggaran, tapi saya juga mau kunci. Yang penting ada pasal, kalau sampai ini gagal, nggak jalan nih, maka semua itu jadi milik kita. Kalau dia gagal nih, termasuk uang accrual ini semua milik kita. Karena kita mau meneruskan bisnis ini. Jadi kita ambil alih. Termasuk untuk kopi Nusantaranya pun, dia nggak boleh cabut. Karena itu yang saya taksir. Kalau Anda gagal, Anda nggak boleh bawa pergi kopi Nusantara dari tempat ini. Itu masih dicantumkan. Jadi kalau terjadi selisih paham, oh ya itu bisnis. Ya, jadi saya kan bekerjakan di situ Pak. Saya Iya. oke Pak, setuju Pak. Saya nggak mau dong. Nah, sama kayak sewa Pak. Saya mau jujur Pak ya. Kalau saya nyewakan ruko saya, kalau penyewa saya bodoh, kena. Misalnya contoh, saya pengen buka toko bangunan atau restoran di sebuah kampung yang sepi. Toko bangunan di sebuah perumahan yang baru. Saya punya ruko. Ini sepi nih, saya sudah perhitungkan 3 tahun kemudian baru toko bangunan ini akan laku. 3 tahun kemudian. Pak Joko mau sewa buat bangunan, aku sewa murah-murah gak apa-apa. Pak Joko gak pintar, dia seneng sewa. Setelah 3 tahun udah lagi mau laku-lakunya nih, orang udah tahu toko bangunan nih. Sorry bos, aku gak mau perpanjang kontrak. Kenapa? Gue mau buka sendiri. Begitu dia pergi, aku buka toko bangunan, orang udah tahu Pak Joko sama saya, ganti merek doang. Orang udah butuh bangunan, maka kalau sewa tempat pintar pun, Anda harus bilang sama dia, saya sewa, Anda boleh, tapi kalau kamu tidak izinkan saya nyambung, Anda nggak boleh berikan pada perusahaan sejenis. Jadi kita juga akan sama. Kita prioritas utama nyambung adalah untuk mereka. Tidak boleh tawarnya pada orang lain selama semua itu karena dia membawa pesan. Kecuali ini untuk menolong mereka nih. Kita mengontrakkan ini kepada pihak lain, maka dia berhak cabut semua kopi Nusantara yang segala macam itu proteksi Bapak. Kalau kami ambil alih wajar, ada pemerintah. Ini baru fair. Saya juga mau melindungi Bapak. Kenapa saya mau melindungi? Siapa tahu setelah saya tidak ada di sini lagi, gubernurnya gila. Dia pengen saudaranya yang kuasai, pengen partainya yang kuasai di sana. Ini makan Bapak-bapak semua. Bapak yang setengah mati memperjuangkan kopi Nusantara ini tendang begitu saja.
udah itu kopi yang disajikan nggak enak lagi. Nah saya nggak mau. Itu masih dealnya yang betul. Nah ini draftnya dipikirkan matang-matang. Kami nggak ada niat mau celakain bapak-bapak. Tapi saya harus jaga. Saya tidak mau tipu orang itu soal DKI. Kami setuju Pak tadi Pak. Ada timbal balik yang dilakukan Pak. Jadi kalau sampai kita ambil alih dia nggak becus, dia nggak boleh cabut kopi Nusantaranya. Kalau tanpa kopi Nusantara, saya nggak mau kasih anda. Aku kerja di sini. Karena saya punya konsep semua pengusaha kecil menengah dia mampu masuk mall asal harian bayarnya. Betul. PKL kan nggak jual berapa sekarang? Saya mau cerita PKL ya. 2 kali 2 meter, 4 meter persegi. Kenapa dia buang sampah sembarangan? Oknum kebersihan dikasih 20.000 sama kelurahan. Ya dong, makanya dia lu bersihin tuh. Itu tipnya. Preman kesewain apa 20.000, listrik 60.000 jualan. Biasanya 100.000 nih. Anggap yang paling murah 60.000. 4 meter persegi, berarti 1 meter persegi berapa? 12.500 per hari. Bukan per hari, sepertiga hari sebetulnya. Dari menjelang maghrib sampai ke tengah malam. Sebulan kalau kayak 375.000 betul. Hitungannya nih. Semeter persegi. Kalah nggak mall bapak? Nah kenapa dia nggak mau sewa di mall? Yang cuma 200.000. Karena mall minta bayar 2 tahun, 1 tahun di muka. Lalu PD Pasar Jaya, kalau dihitung 500 rupiah per meter persegi per hari. Kenapa nggak bisa sewa? Ini mahal PKL dong. Masanya PD Pasar Jaya kurang ajar, kerjasama sama perusahaan-perusahaan bangun pasar. Pedagang lama terkeluar, dia suruh bayar 20 tahun di muka. PKL nggak sanggup. Yang kuasai pengusaha itu bangkrut diberi lagi dia. Padahal peraturan dia nggak boleh kuasai lebih dari 2 kios, 3 kios. Nah itu yang nggak tercapai. Nanti saya mau bikin sistem Pak. Nanti untuk capai jalan. Semua ini berdasarkan kartu keluarga yang saya cerita tadi Pak. Misalnya PKL jualan di taman, di trotoar itu berkartu keluarga. Artinya apa? Kalau saya sakit, saya berhalangan. Yang boleh menggantikan saya dengan bed itu adalah dalam satu kartu keluarga. Untuk capai saya perketat. Nah dengan kontrol seperti ini, saya tidak mungkin punya 2-3 tempat usaha. Sekarang banyak sekali orang punya rumah susun di mana-mana, sewain, punya kios di mana-mana, satu keluarga. Nah, boleh nggak saya jual ke orang? Nggak bisa, satu keluarga. Anda menikah boleh. Ke cucu boleh nggak? Nggak boleh. Anda coba wariskan ke anak. Sehingga apa? Ini tujuannya. Satu keluarga kalau kita bantu dia, rumah, kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, tempat usaha harian. Nasibnya kalau dia rajin, terus dia bantu modal. Kita mau kerja sama bank gitu, bantuin modal, tanpa jaminan, cuma jamin tempat diusir. Kasih 1 triliun, aku berani. 1 triliun 5 juta, 200.000 orang saya bantu pedagang. Tahun depan kau balik 1 triliun lagi, 600.000 udah saya bantu dalam 2 tahun. Buat DKI mau kasih 1 triliun nggak ada artinya. Saya hemat daerah tulis kantor bisa 5 triliun. Betul, DKI ini dari biaya rutin. Nah dengan cara seperti ini, masa nasibnya nggak berubah sih. Nah saya ingin untuk nasibnya berubah. Dia ketika dia nggak mau lagi misalkan tinggal rumah susun, dia pasti udah nggak mau main gini lagi nih. Anaknya udah nggak biasa nih, dia udah biasa buka di mall, udah kaya nih. Dia silakan buka di mall. Ini dia tidak boleh sewakan. Kembalikan kepada kami. Karena masih ada warga DKI yang lain yang belum beruntung. Kalau tidak, ini terjadi jurang antara orang kaya miskin terlalu lebar. Coba di PD Pasar Jaya, gang yang sepi itu rata-rata yang punya toko ini sepi, dia beli buat gudang, apa gudang tambah sepi di gang itu, tutup semua, dia beli semua buat gudang. Lalu dia jadi apa? Semua lari ke PKM, dia supply barang. Dia rata-rata supply barang PKM yang jualan di bawah itu, dia punya kios di kita. Dia sewain kios, makanya ini mau saya babat semua. Karena tugas saya itu mendistribusikan, mengadministrasi keadilan sosial. Saya nggak mau terima. Itu kalau gitu gue sikap. Nah di Jakarta kalau kita berani bikin sistem seperti ini, pasti bagus. Keadilan sosial bisa tercapai. Jadi orang dagang, dia bisa dapat toko, jualan, jaga kasar. Tapi pejabat-pejabat kita harus benar. Gak bayar yang main. Yang main saya sikat. Saya nggak ada urusan tuh.
Saya kerja pagi sampai malam untuk Jakarta. Terus ribut, ajak gue ribut, gue cari ribut. Karena saya merasa saya paling berhak untuk marah. Karena saya kerja pagi sampai malam untuk Jakarta. Nah, udah saya gaji. Nah, itu yang kita mau. Saya sengaja cerita ini supaya Bapak Ibu tahu konsep DKI. Dan pasti bagus. Yang jujur, yang mau kerja keras, dikasih kesempatan seperti ini, pasti bagus. Nah, sekarang ini di Jakarta itu ada kopi Nusantara. Ya, saya itu asumsi saya, makanya saya nggak susah jual, makanya saya terima. Iwapi datang ke saya, sama kan? Nah, kalau Anda juga punya konsep, juga yang dapatin jual-jualin ke orang, kan? Saya mau konsep. Ini konsep. Ini saya yang disebutnya. Kalau kemarin saya mau katakan udah selesai ini sebetulnya. Kita pakai ujung, saya nggak setuju kan? Saya nggak setuju, suruh masukin ke Pak Gubernur. Saya nggak tahu Pak Gubernur kenapa nggak turun-turun diskusi. Ya udahlah, di Mampung kan saya sekarang PRT Gubernur, ya. Kalau PRT Gubernur itu apa? Itu pernah dengar iklan apa? Pakailah selalu produk-produk Indonesia. Jadi PRT juga saya nggak bisa ngomong R, jadi R. Jadi pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ya saya mesti beresin ini. Semua bukan pembantu rumah tangga ya PRT. PRT itu bukan pelaksana tugas. Pembantu rumah tangga. Gubernur. Jadi sekarang saya lagi cuci piring ini. Jadi cuci semua beresin. Ya saya kira itu. Kalau bisa nggak minggu depan minggu ini udah kasih draft, kan baru Selasa. Minggu ini udah siapin draftnya, dibahas saja. Nah, harus sudah kita dibahas saja. Kalau bisa minggu depan udah bisa disekda, ada proses hukum semua. Pak, kalau terima duit, dan kalau dia batalin, dia nggak beres, kita lanjutin dengan Kopi Nusantara kerjasamanya. Jadi beres ya Pak ya. Oke, kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini mana ada di disposisi. Baik Bu. Ini disposisi yang saya suruh proses. Baik, terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi kita bikin sangat transparan. Jadi semua diskusi putusan kita sampai rapi kita upload video terbuka. Jadi nggak ada lagi rahasia di DKI. Sampai rapi sampai rahasia pun putusin bangunan siapapun di TPUT sekarang semua upload. Kalau saya kasih tulisan saya ke Bapak mau. Boleh? Tangan aja Pak. Nggak kopi. Saya penikmat kopi, bukan peminum. Soalnya saya memastikan kalau pekerjaan kita benar Pak. Dengan 3 buku yang saya tulis ini Pak. Tentang kopi semua. Tentang kopi Pak. Bisnis kopi luwak. Ya kan kemarin kita diserang. Oke, saya bilang kan, kalau ini joinnya nggak becus, bapaknya saya bajak, pasti jelas ini. Kalau mertua saya bangun pagi nggak ngopi nggak tahan, tergantung keluarga tuh nggak. Kalau keluarga saya itu bapak ibu saya semua nggak ngopi. Ngopi tapi arti itu bukan kewajiban tiap pagi bangun. Kalau mertua saya nggak ada makanan nggak apa-apa. Orang Medan kan bangun harus kopi aja. Ada orang kayak gitu tuh nggak. Boy bangun kopi aja, nggak makan nggak apa-apa, nggak sarapan nggak apa-apa, habis kopi. Pernah ke Manggar belum? Belitung Timur, Manggar. Setelah ini Pak. Harus ke sana. Ini kasih tahu saya. Begitu Bapak tanda tangani Itu saya berangkat. ratusan warung kopi buka 24 jam, saling ganti. Karena orang nelayan semua minum kopi. Semua warung rasanya berbeda. Padahal sumber kopi sama, karena dakinya beda. Goyang.
Daki. Mau ngasih oleh-oleh Pak Edi, coba kopi dari Spiro. Saya aku punya lah. Saya kopi luwak, kalau cuma ABC nggak apa-apa jadi. Kalau kopi luwak repot saya. Ini insinyur apa nih ngurus kopi ini? Pertanian. Oh pertanian, cocok. Udah mesin tadi. Enggak, Pak. Yang kayak saya kan geologi, tidak ada urusan politik. Makasih banyak, Pak. Makasih, sama-sama ya. Semoga sukses ini. Saya betul-betul ngarapin di Jakarta ada kopi Nusantara ini. Ada ekonomi juga. Jangan cepat tuh apa-apa ketemu saya. Bos Anda masalah itu pusing.